Selamat malam Bapak Ibu. Udah makan? Duduknya per supervisor ya Bapak Ibu ya. Duduknya per supervisor. Yang masih di depan boleh masuk Bapak Ibu. Oke, yang baru masuk silakan duduk. Duduknya per supervisor ya Bapak Ibu ya. Yang masih di depan silakan masuk Bapak Ibu. Oke, ya minta waktunya Bapak Ibu sebentar. Oke, bisa minta waktunya sebentar. Oke, Bapak Ibu bisa minta waktunya sebentar. Oke, yang masih berdiri bisa duduk dulu. Oke, Bapak Ibu, kita mau doa dulu ya, terlebih dahulu ya. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan. Bapak siapkan hati kami malam hari ini, biar kami mendapatkan sesuatu hal yang baru Tuhan. Kami minta api-Mu Tuhan, kami minta hati-Mu Tuhan, buat setiap jiwa-jiwa Tuhan yang akan kami layani Tuhan. Tuhan biar malam hari ini Tuhan kami mendapatkan suatu kebenaran Tuhan, yang mau Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, bukan dengan pengalaman kami Tuhan, tetapi biar Engkau lembutkan setiap hati kami Tuhan. Biar kami mau terus dibentuk Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami juga yang dalam perjalanan Tuhan, yang menuju ke tempat ini, Engkau yang sertai Tuhan, supaya mereka dapat tiba di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru ya. Jadi Bapak Ibu antusias? Oke, nanti ada 2 poin Bapak Ibu yang akan disampaikan. Yang pertama adalah dari setiap sesi CG nanti akan ada goal settingannya, arahannya seperti apa. Seperti itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah bicara nanti teknis waktu altar call gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu harus bersikap, bagaimana nanti mendoakannya dan seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari PIC, seperti itu. Bapak Ibu antusias? Kok lemes sih amin ya? Udah makan belum sih? Belum 2 kali ya? Bapak Ibu antusias? Amin. Ikut saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu antusias? Kayaknya yang di sana sih belum bersuara tuh. Bapak Ibu antusias? Iya, mari kita memuji Dia. Kadang-kadang kalau kita melayani jiwa ada kadang-kadang sedikit kelelahan. Tapi Tuhan berkata jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Roh Kudus memberi kita kekuatan. Amin. Yes. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah bergelombang, Akan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. amin. Thank you. Percaya setiap kita akan dipakai Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini menurut saya cukup penting buat kita semua. Terima kasih. Saya cukup amazed. Semuanya on time ya. Jam 7 tepat bisa dimulai dan hampir boleh dibilang hampir semua pembina sudah datang semua, cukup lengkap. Yuk kita apresiasi buat diri kita sendiri. Ya, thank you. Karena ini penting teman-teman ya. Gini, ini saya minta perhatiannya karena yang kita bicarakan ini memang rada cukup rumit ya, perlu konsentrasi. Ini pun sudah kita sederhanakan. Yang versi lebih rumit lagi khusus buat PIC, ada di PIC ya. Ini sudah kami sederhanakan. Tapi prinsipnya seperti ini. Oke, silahkan. Langsung aja untuk menghemat waktu. Teman-teman, ini nanti semua bisa diambil di supervisor masing-masing. Ya, bisa diambil di supervisor masing-masing. Nanti akan saya bagikan. Pertama gini teman-teman, perlu diketahui, sesi pertama hati Bapa, ya, sebenarnya orang yang kepahitan dengan papa atau orang yang kepahitan dengan mama, dengan ayah atau ibu, itu bisa berdampak kepada, nah ini ya, kita kan goalnya nomor satu ini ya, hati Bapak itu bicara apa? Hati Bapak ini bicara garis besarnya bahwa gambar Allah yang rusak karena orang tua jasmani. Betul? Betul ya, kita tahu semua ya. Baik gambar Allah ini dirusak bisa oleh ayah atau ibu sebenarnya. Ya, banyak kesaksian, banyak peristiwa bahwa orang yang kepahitan berat dengan mama itu juga bisa merusak hubungan dia dengan Allah. Gambaran Allah yang rusak juga bisa. Tetapi pada kesempatan ini kita sepakat ya, kita fokus, maksud saya gini, banyak orang tertipu karena
oh papa saya baik kok. Papa saya baik kok. Nah, seringkali peserta itu tidak bisa membedakan papahnya yang ini papah yang ideal atau papah yang gampangan. Nah, ini sering dari pengalaman saya melayani di SPK ya, saya belum pernah ketemu yang papah yang ideal terus terang. Jarang sekali lah, ya, jarang ini. Tapi kalau peserta ngomong, oh nggak ada apa-apa kok Pak, papa saya tuh justru baik sekali, itu sering. Tapi ujungnya seringkali ternyata papanya papa gampangan sebenarnya. Satu kemungkinan, ya. Nah di sini ya kita perlu mewaspadai ada yang otoriter, ada yang gampangan, ya. Ada yang otoriter, ada yang gampangan. Nah ini kita perlu waspada. Kalaupun, oh dia baik kok, coba tanya papanya, ini enggak mendoakan enggak tiap pagi atau minimal sering didoakan enggak sama papahnya, sebagai imam gimana, berfungsi enggak, itu pun udah bisa merusak itu pun. Jadi sejauh ini saya jarang sekali ya, minimal ya, saya enggak berani bilang enggak ada, tetapi jarang sekali ada di bagian yang ideal ini. Yang bagian ideal ini jarang, teman-teman. Untuk itu kita sepakat di hati Bapak kita mau fokus ke papa kandung. Ya. Nah, sekarang kita mau fokus papa kandung, ada dua kemungkinan ya, otoriter atau gampangan. Jadi jangan mudah tertipu dulu ya. Kalau peserta ngomong, oh papa saya baik kok, baik banget. Oke, ditelusurin lagi. Baiknya seperti apa? Ya, baik. Semuanya oke, minta apapun dikasih, itu enggak baik itu. Ya, itu bahaya itu nanti. Bahaya sekali juga. Itu enggak ada bedanya dengan papa otoriter loh. Sama-sama bahayanya loh sebenarnya. Nah, sekarang prinsipnya, maksud saya teman-teman, ini cetak tebal ya, dicetak tebal. Kita ngomong yang dicetak tebal dulu nih. Ini ada 1, 2, 3 yang nanti ada yang nextnya ya. Tetapi itu bukan berarti terjadinya berurutan ya. Oh berarti harus 1 dulu, harus 2 dulu. Enggak juga. Tetapi ini yang kita perlu tahu, maksud saya. Yang kita perlu tahu. Ya. Nah yang pertama, untuk kita tahu luka dengan papa, dengan luka dengan ayah kandung, coba kita tahu dulu, kita tanya dulu ke peserta gitu ya. Gimana sama papa kamu, menurut kamu papa kamu tuh gimana? Orangnya seperti apa? Ya. Jadi kita mau tahu kesannya peserta, pesannya dia dengan papahnya ini punya kesan apa sama papahnya. Nah, untuk lebih memudahkan bisa dengan pertanyaan ini kan. Gimana? Waktu kecil hubungannya apa? Tolong ceritakan. Nah, jangan pertanyaannya kalau bisa pertanyaan yang terbuka. Ya. Terbuka itu artinya supaya dia cerita, jangan gimana? Papa kamu baik atau jahat? Ya. Baik, Pak. Gitu ya. Ya udah, gitu aja kan ya. Kita nggak bisa gali kalau gitu, teman-teman ya. Kita tanya, ya kan? Nah, pertanyaannya pakai pertanyaan biasanya apa? Bagaimana, ya. Gimana sih? Tolong ceritakan. Hubungan kamu sama papa tuh gimana? Nah, kalau kita nanya bagaimana, mau nggak mau dia cerita, teman-teman. Ya, tolong ceritakan. Hubungan kamu gimana? Oh, kalau orangnya yang intim, enak, ya. Wah, udah pembina rada lumayan ketolong. Yang rada pembina rada bingung kan, diem aja gitu ya, orangnya ya. Biasanya yang cowok-cowok nih, ya. Saya udah ngalamin berapa kali itu. Dikorek susah sekali itu kalau yang pria biasanya, ya. Nah, untuk membantu, ya, oke. Pengalaman apa sih yang paling berkesan? Pengalaman buruk dan pengalaman yang menyenangkan. Kalau ada yang menyenangkan, ya. Kalau enggak ada yang buruk juga bahaya juga, aneh ini sebenarnya. Ya. Nah, coba ini bisa dipancing di sini. Pengalaman apa nih? Yang paling menyenangkan,
Intinya tujuannya untuk kita tahu kenangan apa atau kesan apa peserta ini dengan papahnya. Kita perlu tahu di situ. Tujuannya itu. Tujuannya yang di sini. Nah, setelah tahu, oh kesannya dengan papahnya seperti ini, supaya dia nanti bisa terbuka, coba digali apa yang dia rasakan sekarang, menggali perasaannya sekarang, teman-teman, Bapak Ibu, ya, digali perasaannya. Misalkan papanya otoriter atau papanya membanding-bandingkan. Yang paling sering kan ini ya, otoriter, papanya keras, terus membanding-bandingkan dengan saudaranya atau dengan siapa. Ini yang paling sering ada di SPK ini, ya, berdasarkan survei dan pengalaman saya sendiri pribadi, gitu ya. Ini paling sering ini. Nah, waktu dibanding-bandingkan dengan saudaranya, apa yang kamu rasakan? Nah, ini kita mau mulai menggali perasaannya, teman-teman. Ya. Nah, karena kita mau menggali perasaannya, buat Bapak Ibu, khususnya nih pembina yang punya karakter dominan, gitu ya. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Ya. Yang buat pembina yang tidak punya karakter intim, ya, ayo, ini kesempatan Anda untuk belajar berempati dan mau mendengarkan, teman-teman. Buat teman-teman yang punya karakter kuning yang intim, mungkin itu bukan nggak terlalu sulit, tetapi buat yang karakternya dominan nggak sabaran, aduh Pak, cepetan, udah ya, kamu pokoknya gimana sih rasanya, cepetan lah, gitu ya. Iya, Papa kamu jalan terus kamu rasain apa? Ayo cepetan. Waktu. Ya gimana mau terbuka ya, teman-teman ya. Untuk itu tidak mungkin dilakukan waktu CG. Terus terang aja. Ya, ini kenapa CG kita balikkan ke tengah lagi supaya Anda punya waktu untuk mengenali, untuk menggali, teman-teman. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Dengarkan, dengar dan beri empati ya. Udah, ini kata kuncinya cuma kuping aja ini teman-teman. Sabar, kasih telinga Anda dan Anda, tapi waktu orang dengar, waktu cerita, dengarkan dengan empati, ya. Tatap matanya dan ayo begini ya. Maksudnya saya nangis itu ya. Dia cerita, saya dibanding-bandingkan Pak. Terus yang kamu rasain apa? Gimana? Terus apa? Kamu rasanya gimana? Halo? Wah. Kalau saya jadi peserta Anda, udahlah Pak, saya udah lepas kok Pak, gitu aja. Ya, teman-teman ya. Anggap peserta Anda ini penting. Kalau dia penting buat Tuhan, harusnya dia penting buat kita loh, teman-teman. Dan kalau dia penting, udah toh, singkirin dulu. Ya, ayo kita konsen, fokus. Seringkali orang tuh bisa sembuh hanya karena dilihat, didengerin aja. Karena biasanya peserta SPK itu kekurangannya apa? Kurang perhatian, kurang kasih. Waktu ada orang yang mau merhatiin dengan empati, itu sudah sembuh setengah dulu, udahan saudara. Maksud saya. Nah, untuk itu di sini teman-teman ya, ini menggali perasaan, tujuannya menggali perasaan. Ya, next, langsung aja. Nah, setelah tadi ya kita tahu kesannya terhadap papahnya seperti apa, ya, kesannya seperti apa terhadap papa. Kemudian kita udah menggali perasaan. Kemudian yang ketiga kita harus tahu dampak sekarangnya apa nih. Sekarang akibatnya apa buat dia? Supaya nanti waktu mendoakan dan waktu ini bisa fokus kita. Contoh, ya, dampak masa kini karena sering dibanding-bandingkan. Nah, kalau sering dibanding-bandingkan ini ada dua, ya, teman-teman. Yang sering terjadi memang yang lebih kelihatan. Yang lebih kelihatan adalah kalau dibandingkan dia di posisi yang jelek. Tuh, koko kamu sukses, tuh koko kamu pintar,
Gitu ya. Itu kelihatan. Dia merasa tidak berharga dan lain-lain, teman-teman. Tapi jangan salah loh. Di posisi yang dibanding-bandingkan, tetapi ini yang sering tidak nggak kelihatan karena gini, dibanding-bandingkan, tetapi saya yang di posisi yang bagusnya nih, ya, saya dibanding-bandingkan dengan Pak Wendy. Misalkan saya sama Pak Wendy ini saudara kandung, misal ya, beda tapi mukanya ya, tapi ya, misalkan saya saudara kandung, misalkan saya kakaknya, ini adik saya, misalkan dibanding-bandingkan, tapi yang saya tahu papa mama saya lebih sayang sama saya tahu papa mama saya dibanding-bandingkan, tapi saya yang dipuji-puji terus, dia yang kepahitan, saya merasa fine, padahal saya sombong sebenarnya. Nah ini sering nggak kelihatan teman-teman, pernah dibanding-bandingkan nggak? Kalau yang dibanding-bandingkannya dia yang di posisi yang dijelek-jelekin, biasanya kelihatan, langsung dia cerita kepahitan sama papa mamanya. Papa mama saya banding-bandingin, saya dijelek-jelek, saya nggak berharga, saya nggak pernah dihargai, apa-apa koko saya terus Pak. Nah itu langsung keluar gitu. Tapi kalau yang di posisi ini jarang, bahkan saya sendiri sering kecolongan. Udah selesai SPK baru ketahuan, saya beberapa kali ketahuan kayak seperti ini, kecolongan. Saya pikir oh fine ini. Ternyata dia dibandingin sebenarnya, tapi di posisi jadinya sombong. Jadinya mengandalkan diri sendiri. Ini juga nggak susah untuk bergantung sama Tuhan juga ujung-ujungnya, teman-teman. Nah, ini dampak ini ya, ini yang cara Anda itu maksudnya ini ya peserta ya. Cara peserta melihat diri sendiri gimana? Merasa tidak, nah ini kan dampaknya masa kini kan, dampak sekarang maksud saya, betul ya? Bisa juga ada dampak yang berulang apa? Contoh ya, dulu saya paling kepahitan sama papa karena papa saya mukul saya terus. Enggak bakal saya, nah ini terjadi sama keluarga saya sendiri ya, enggak bakal saya kayak papa, kayak papi gitu. Ujungnya koko saya melakukan persis kayak papi saya, mukul istri, mukul anak. Nah ini dampak yang bisa berulang, maksud saya. Nah kita mesti tahu dampaknya apa. Yang pertama tadi apa? San, ya, kesannya sama papanya seperti apa. Kemudian yang kedua apa tadi? Saya lupa sendiri sampean. Yang kedua ya, kita tahu bahwa coba slide sebelumnya ya kita bisa review dikit ya teman-teman ya. Nah, oh ya menggali perasaannya ya, menggali perasaan teman-teman. Tetapi saya sekali lagi bukan berarti waktu kita ketemu dengan peserta ini harus urutan ya. Pertama kesan, mungkin kalau pesertanya tahu-tahu cerita, tahu-tahu Pak kamu kesannya gimana? Waduh Pak ini dia langsung curhat misalkan. Ya enggak apa-apa teman-teman, yang penting 3 poin ini harus ada, kita tahu semua. Ya, Pak saya itu dibanding-bandingin Pak, berarti kan tahu-tahu udah kesini kan ya, tahu-tahu ya, udah sampai dampak masa kini kan. Ya enggak apa-apa, enggak usah dia lagi curhat, Pak saya itu dibanding-bandingin Pak, kecepatan, balik dulu. Kamu kecepatan, kamu sudah nomor 3, nomor 1 kesan dulu apa dulu? Iya gimana orang lagi ya, jadi ini ya. Ini bukan urutan teman-teman ya, tapi 3 hal ini kita perlu tahu tujuannya apa. Nah tujuannya next teman-teman ya. Nah kalau ini harus terakhir ya, nanti 4 dan 5 ini harus terakhir teman-teman. Yang 4 dan 5 ini harus terakhir ya. Gini teman-teman, step 1, 2, dan 3 itu secara psikologi diajarkan. Ya, sampai di situ nggak apa-apa untuk membantu kita, tapi tujuan utama kita mesti tahu. Goal kita, tujuan utama kita bukan dia pulih bukan dia yang tadinya kepahitan akhirnya nggak kepahitan. Tujuannya bukan itu. Kalau tujuan cuma itu,
Mungkin minum obat atau psikolog atau whatever, atau dihipnotis bisa mungkin. Ya. Tujuan kita apa? Dia mengenal Kristus. Dia tahu bahwa salib Kristus sudah mati, bahwa Yesus mati untuk dia. Tujuan utama kita itu. Bahwa segala yang dia rasakan sudah dibayar lunas di kayu salib. Itu goal utamanya itu. Setuju teman-teman? Ya. Dan itu kebenaran memang, ini bukan kata-kata saya. Memang kebenarannya seperti itu. Gitu ya. Jadi setelah kita tahu 1, 2, 3 tadi, tujuannya kita bawa ke sini teman-teman. Mulai ke sini. Nah, ini hanya pertanyaan, ini hanya untuk menolong ya. Mungkin Anda punya style yang lebih bagus, mungkin saja. Ya, ini kan ini cuma membantu aja. Prinsipnya dia harus sadar enggak? Kristus sudah menderita dan mati di salib karena mengampuni dosa kita. Tanpa kita harus baik dan sempurna dulu. Karena kenapa saya tulis ini? Tanpanya saya kasih huruf besar, kenapa? Ya, tanpanya huruf besar kenapa? Karena biasanya uang suami saya kayak gitu Pak. Jangankan diampuni, hidup aja sudah nggak layak kok dia. Wah, sadis ya. Iya enggak? Betul enggak? Tanpa sadar bahwa kita juga berdosa sebenarnya. Iya, kan jangankan jiwa baru, kita aja kan juga gitu toh, masih lebih mudah menghakimi daripada tahu dosa sendiri, betul enggak? Iya kan? Kita aja juga masih harus bertobat, betul? Nah, untuk itu maksud saya saudara, ini tujuannya ya kita harus tahu bahwa Kristus mengampuni dosa kita yang sedemikian rupa, tidak menunggu kita baik dulu. Nah, kalau kita yang masih kotor, yang masih penuh dengan dosa, Yesus mau mati buat saya, mati buat kita. Bukan cuma mengampuni, dia mati buat saya. Bukan cuma mengampuni. Ya, kita yang seperti ini diampuni dosanya dan Kristus mati buat saya. Tujuannya supaya peserta sadar. Masa saya harus menunggu papa saya baik dulu baru saya mau mengampuni? Tujuannya itu, teman-teman, Bapak Ibu. Jelas ya? Clear ya? Nah ini ya. Nah, setelah itu tentunya setelah tahu Allah mengampuni kita sebelum kita menjadi kudus, sebelum kita menjadi baik, mau enggak mengampuni? Next. Nah ini, waktu kita mengambil keputusan pengampunan, nah ini kan tantangan sudahan ya. Maukah Anda membawa papa kepada Tuhan Yesus untuk kamu mau enggak? Ini penting saudara. Membawa orang yang kita kepahitan kepada Tuhan Yesus. Mau enggak? Tantangannya itu teman-teman. Maukah Anda membawa papa kepada Tuhan? Mau enggak? Yuk. Kita sudah diampuni. Tadi yang keempat tadi ya. Kita sudah diampuni. Mau enggak? Sekarang papa kamu, yuk kita bawa ke Tuhan Yesus misalkan. Ya, supaya papa kamu diampuni. Nah, di titik ini saudara, ini dua ini krusial ya. Peserta berdoa, yang berdoa siapa? Peserta. Ya, bukan pembina yang terlalu bersemangat. Ya, pembinanya semangat mengampuni Bapak, pesertanya diam aja gitu ya. Kalau misalkan tetap seperti itu juga, udah toh Pak, enggak apa-apa. Kita enggak diberi waktu kok. Maksudnya gini, bukan enggak diberi waktu, gini. Maksud saya gini, enggak ada salahnya Anda break dulu, konseling dulu. Coba ayo tanya, kamu gimana? Mau enggak? Waktunya Pak, ya udah, bentar. Semua ada waktunya ya. Tapi saya juga enggak mau Anda bekerja sia-sia. Kita pelayanan sia-sia juga, gitu loh maksud saya. Nah, saya berdoa, saya berharap kita semua sebelum hari Sabtu kita punya kesempatan untuk ini. Minimal 1, 2, 3 minimal.
Kalau waktu CG hari Sabtu kita langsung melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Aduh, kesuwen. Itu bahasa Jerman itu. Kesuwen. Ya. Ini ya, apa? Dah enggak keburu pasti teman-teman. Ya, dan enggak akan dalam. Ya. Nah, minimal 1, 2, 3. Loh, Pak, tapi pas saya kunjungan ke rumahnya 1, 2, 3, tahu-tahu dia tok. Ini Pak, Anda mau doakan langsung? Ya enggak apa-apa, enggak usah. Udah 1, 2, 3 dia udah nangis-nangis, dia udah mau menyerahkan hidupnya, dia udah mau mengampuni. Oke, stop, berhenti di sini ya. Tunggu CG Sabtu, terusin nanti. Enggak usah. Ya udah. Ya Tuhan sudah berarti Tuhan kasih Anda momentum yang bagus, udah layanin aja. Langsung nanti waktu CG ya peneguhan, enggak apa-apa. Ya. Berarti Tuhan mau bekerja saat itu ya enggak apa-apa, enggak usah nunggu CG. Maksud saya, nanti waktu besok saudara kunjungan, tahu-tahu peserta Anda mau terbuka, 1, 2, 3, langsung udah hancur hati. Iya Pak, saya mau mengampuni Pak. Oh ya udah, bagus, kamu mau mengampuni. Oke, Sabtu ya, ketemu ya, jangan lupa ya. Nanti berubah malah nanti Sabtu. Pak, saya pikir-pikir, papa saya brengsek juga sih Pak, tapi. Ya, saudara ya, tapi prinsipnya seperti itu. Nah, yang berdoa siapa tadi? Peserta. Yang kedua, pastikan peserta mengucapkan doanya dengan detail. Maksud saya ya saya mengampuni papa. No. Enggak gitu. Saya mengampuni, ini kenapa nih? Misalkan dipukul gitu ya, atau saya mengampuni papa yang waktu saya umur, kalau bisa detail. Ya, waktu saya SD, saya pernah dipukul sama papa. Dipukul pakai rotan, saya ditelanjangi di depan teman-teman saya. Waktu itu ada teman saya, si A, si B, si C misalkan. Detail. Saya dibanding-banding, saya mengampuni papa saya. Karena papa saya sudah membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Saya dibandingkan. Prestasi saya dapat berapapun dia omong jelek. Tapi kalau, ya detail maksud saya. Gitu teman-teman ya, oke ya, clear ya, oke. Ini tadi nanti Anda bisa buka lagi ya di rumah untuk lebih dengan tenang. Tapi prinsipnya saya jelasin di sini, maksud saya. Ya, nah sesi kedua, next Pak. Nah hati yang benar ya atau luka batin, gini teman-teman. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa sebenarnya papa dan mama karena Allah Bapa itu bukan gender. Ya. Bukan berarti namanya Allah Bapa oh itu laki, bukan, teman-teman. Ya, bukan. Jadi sebenarnya sekali lagi ya kebenaran ini ya bahwa enggak ada laki perempuan ya, tapi baik itu orang otoritas kita baik papa atau mama itu bisa mengganggu gambaran kita kepada Allah. Bisa merusak gambaran kita kepada Allah ya. Cuman saya takutnya kalau kita nggak fokus waktu hati Bapak suka kecolongan karena udah baik ya udahlah langsung aja. Jangan. Kita hati-hati. Ya. Nah, untuk yang pengampunan kepada mama, prinsipnya kita pakai yang sama karena dengan otoritas yang sama, teman-teman. Ya. Jadi saya nggak perlu ngulang ya. Tinggal tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 kalau kata-katanya papa diganti mama. Itu aja ya teman-teman ya. Nah ini ya sama ya prinsipnya sama prinsipnya ya. Di sini justru yang bedanya di sini bedanya ya. Ini lebih luas maksud saya. Bukan cuma mama, coba nanti digali ya. Mungkin dia yang paling sering pelecehan seksual. Nah, ini dampaknya sangat merusak. Udah hampir tiap kali CG, tiap kali SPK angkatan ada saja ini. Ya. Nah, ini coba teman-teman baik yang wanita maupun yang pria semuanya pernah mengalami pelecehan ini. Ya. Ini dampaknya sangat merusak ini. Nah, ini prinsipnya sama, prinsipnya. Ya, apa yang tadi dampak masa ini ya, terutama ini ya, dampak masa kini. Kalau yang bukan orang tua, kita fokus
nih ya, dampak masa kininya apa sekarang? Saya jadi sama suami benci sama apa suami, atau nggak mau menikah, atau yang saya pernah melayani pria dilecehkan dari kecil, gay, homoseks, gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini yang ini nih, dampak masa kini dan bawa ke memandang salib Kristus. Ya, ini penting ini, dua ini untuk khususnya yang di luar papa mama ya, di luar orang tua kandung ya. Oke, ini dua ini penting ya. Oke, next Pak. Di sini Anda bisa baca sendiri ya ininya ya. Prinsipnya sama ya, peserta mengusir sendiri. Nah ini sering sekali ya, kalau pesertanya diem aja Pak, Ibu ya, tolong dipastikan dia mau mengucap Pak. Ini penting, seringkali saya melihat pembina kok diem aja gitu loh. Waktu saya datengin, memang meskipun saya sudah ngomong ya, Pak, ayo Pak, katakan, ucapkan, masih tetap diem aja dianya. Jadi saya ngertiin kenapa pembinanya sampai, oke deh, kalau lu diem gue yang teriak gitu ya, istilahnya gitu ya. Saya juga bisa ngertiin sih, cuman jangan saudara, ya dia diem itu ada dua kemungkinan, soalnya ada beberapa kemungkinan maksud saya, ya. Di antaranya, nah ini, ya ini nih, ya ini sering nih kalau yang okultisme, konsekuensi dari pelepasan. Ditanya mau nggak melepaskan? Mau. Pas didoakan diem, dia lagi mikir. Karena semua dukun, ya semua dukun, semua orang di level apapun juga pasti dia ngomong. Kalau saya dukun, saya kasih ilmu ke Pak Wendy, saya pasti kalau kamu lepas konsekuensinya kamu mati. Ya, atau anakmu gimana, atau hidupmu gimana, ada konsekuensinya pasti. Dan memang betul. Enggak salah sih, memang betul. Tapi yang jadi persoalan, Yesus lebih besar daripada roh apapun di dunia. Dan sejauh pelayanan SPK dari tahun berapa gua enggak tahu nih. Sebelum saya di Abaraf sudah ada SPK soalnya. Ya, saya di Abaraf sudah 23 tahun. Ya, selama puluhan tahun, lebih dari 30 tahun belum pernah dan enggak pernah ada gara-gara pelepasan menerima akibat seperti yang dukunnya ngomong itu belum pernah kejadian. Baik CG yang di Abalov, baik yang di luar, kan CG kan di mana aja nih, betul nggak? Iya kan? Baik yang di gereja mana kita sering adopsi kan ya. Abalov dari industri selatan, Bali, Amerika, setan Indonesia, nggak ada yang menang pokoknya. Udah, wes ya, setan bule, setan Jawa, Padang, udah. Sejauh yang saya yakin nggak ada yang menang. Jadi nggak ada yang terima akibat. Jadi itu perlu diyakinkan. Ini kan kemungkinan kan dia tahu. Dia mikir, aduh, kok gue mati ini. Gitu loh, teman-teman. Saya tahu dari koko saya sendiri soalnya, gitu loh. Ini kalau gini, saya baru tahu waktu istrinya cerita. Konsekuensinya matian, dia bilang. Apalagi kalau ilmunya tinggi, makin gede konsekuensinya. Nah ini ya, ini ada ini, ada mungkin dia karena itu. Nah makanya kalau dia nggak mau ngomong, tetap dipaksa di encourage untuk ngomong. Kalau tetap nggak mau ngomong, ya udah, coba kamu kenapa kok nggak mau ngomong, alasannya apa, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, clear ya, next yuk. Ini waktunya tinggal berapa menit, saya udah habis. Yakub mana? Oh aman. Bukan, ini waktunya jam berapa sih sekarang ya. Bukan masalah Yakubnya keluar, enak aja. Oke, next. Barusan air, barusan air. Nah, yang barusan air ya, ini ya, yang saya rasa kalau yang lainnya nih saudara sudah tahu mungkin ya.
Ini aja nih ya, peserta ini penting ini ya, dua ini ya. Kalau peserta yang belum pernah dibaptis, pastikan peserta punya pengertian yang benar. Pengertian yang benar seperti apa ya? Nanti kan dijelasin ya, Anda tahu juga ya. Ini ya, di sini ya. Dibaptis karena punya motivasi yang benar. Atau peserta Anda ngomong, Pak saya sudah dibaptis kok. Nah kasih tahu, cari tahu dulu ini. Dulu baptisnya gimana? Waktu kamu dibaptis sudah punya pengertian dan iman yang benar seperti yang tadi dijelaskan enggak? Clear ya? Banyak soalnya orang yang dibaptis karena enggak tahu apa-apa itu banyak teman-teman. Banyak sekali, apalagi banyak lah pokoknya, banyak sekali lah. Itu sih banyak sekali kok. Banyak sekali ya, karena ikut-ikutan, karena ini, karena mau nikah, karena mau apa, dah itu banyak sekali sih. Cukup banyak itu kemungkinannya. Atau karena doktrin, nah ini juga beda. Saya enggak mau dibaptis 2 kali, nah ini kan berarti punya pengertian yang salah. Gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Oke, next ya. Nah yang ini terakhir udah pasti ini ya. Nah ini penting karena ini masalah doktrinal teman-teman. Ya, kalau dia disuruh buka keran, tahu ya istilah buka keran, tahu kan maksud saya ya. Disuruh buka keran juga nggak mau, disuruh apa nggak mau gitu ya. Ya kemungkinan memang dia belum dapat, nggak apa-apa. Tapi ada yang nggak mau karena ya ini dia mikir dulu di gereja saya yang lama nggak boleh nih kayak gini, sesat. Nah ini harus ketemu dengan pembicara, nanti di konseling dulu aja, bawa ke pembicara, ya atau pokoknya tanyain dulu kenapa. Kalau masalahnya doktrinal, nah mendingan kita konseling dulu. Intinya jangan kejar target, intinya teman-teman. Clear ya teman-teman ya, oke. Waktu, oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Jadi supaya persingkat ya, cukup clear ya. Yang poin penting tadi ya 1, 2, 3 tadi ya. Ini untuk menggali ya. Sebab ya Bu. Oh, ya gini, kalau itu sih, bukan, gini, maksud saya tadi, oke, coba balik ke slide nomor berapa tadi, 1 atau 2, coba Pak, tolong, 1 ya. Mungkin pertanyaannya bisa diulang biar semua bisa dengar. Enggak, oke, boleh. Iya. Oh, sorry, next. Oh, next lagi. Nah ini, oke diulang boleh. Kan dia setelah saya koreksi dia memang ada kepahitan dengan orang tuanya. Ya. Nah, kan tadi kan dibilang kalau mengampuni terus mengajak orang tuanya untuk datang sama Yesus. Okay. Sementara Muslim dia masih Muslim. Maksud saya, nah thank you ya. Kata-kata kan ya saya juga nggak sadar ya ininya ya. Thank you Bu, kritis. Maksud saya membawa papa kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni papa, bukan papanya yang dibawa teman-teman. Ya Bu ya, maaf. Ini bagus nih. Saya juga nggak kepikir gini ya. Bukan papahnya yang, ayo Pak, sini Pak, bawa ke Tuhan Yesus Pak, gitu ya. Kalau bisa seperti itu puji Tuhan. Memang doanya seperti itu ya. Tetapi saat ini kita fokus sama peserta yang kita layani dulu. Iya kan? Jadi membawa ini maksudnya ini membawa dalam oke, ini yang salah saya sih. Kata membawa dalam doa. Oke, ya. Ya, oke, dikoreksi. Tolong nanti ini dikoreksi ya. Membawa dalam doa, ya. Atau di dalam hati. Maksud saya tuh oke. Tuhan Yesus, ini papaku Tuhan. Papaku sudah melakukan ini. Papaku yang dulu membanding papaku tuh kejam buat saya. Memperlakukan saya nggak adil, saya kayak bukan seperti anaknya, bahkan lebih kejam daripada saya jaga pembantu, misalkan gitu ya. Tuhan, hari ini aku ngambil keputusan Tuhan, aku mau mengasihi dan mengampuni papa. Dan aku juga berdoa Engkau mengampuni papaku Tuhan. Maksud saya itu seperti itu Pak. Ya Bu ya, thank you Bu.
ini ya, ini yang tulisannya yang salah. Ini ya benar juga sih, membawa ya bawa beneran ya. Oke. Pertanyaan bagus. Oke. Coba sekarang kita mau ini ya, Pak Yakub mau bantu untuk bicara masalah teknis ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disimpan ya, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Ani. Saya undang untuk Pak Yakub, Pak Bambang, silakan. Ya, halo. Oke, bentar. Ya, hari ini kan tentang saya mau praktek itunya ya, teman-teman ya. Praktek cara mendoainnya seperti apa. Dan saya minta 2 orang dong, boleh 2 orang? Cowok aja deh. Wendy sama ya boleh. Oke, yuk. Posisi sini, Men, boleh. Kamu di sini ya. Kamu di sini sebelahnya. Jangan jauh-jauh. Jangan Usah jauh-jauh. peserta mau pembina jauh. Ya. Anggap ini pesertanya ya. Ini pembinanya ya. Ini Wendy pembinanya dan ini pesertanya. Kadang-kadang kan kalau kita kan biasanya pembinanya lebih kecil, nggak apa-apa ya. Oke. Yuk. Sekarang nih tentang hati Bapak dulu nih, bicara tentang hati Bapak. Kalau hati Bapak itu udah pasti kita tadi kan mengampunin Papa, betul? Mengampunin Papa melalui apa? Ucapan. Peserta itu harus melalui ucapan, melalui pengakuan, betul? Nah, oke, sekarang pembinanya peluk. Coba peluk ya. Nah, jadi peluknya seperti ini ya. Jadi jangan takut gitu ya. Ibaratnya kita harus benar-benar peluk. Pembina harus benar-benar peluk. Jangan peluknya begini nih. Peluknya jauh gini, kayak ketakutan gitu. Nah kayak gini jangan ya teman-teman ya. Itu membuat apa? Peserta pun juga nggak merasa ini gitu, nggak merasa kalau kita peluk benar gitu ya, kita peluk seperti kita meluk anak, itu kayak dia dapat penerimaan. Seperti itu ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, harus peluk dengan benar-benar memeluk anak gitu. Itu penting sebenarnya teman-teman ya. Terus waktu teman-teman peluk, kita nih sebagai pembina ini sebagai apa nih? Sebagai Bapak di dalam roh, ya kan? Dan kita adalah otoritasnya. Ya ingat ya teman-teman, harus jangan teman-teman merasa aduh gua nggak pede nih. Jangan ya. Kita harus benar-benar harus kita harus punya otoritas. Kita harus peluk dia. Nah kalau boleh sih kadang-kadang peluk. Nah kadang-kadang kita boleh ini kepalanya gitu. Boleh kita, kalau misalnya ini kita boleh, walaupun memang dia lebih tua misalnya, nggak apa-apa, kita kan otoritasnya. Teman-teman tuh otoritas, walaupun nih dia nih peserta kita lebih tua, tapi kita di dalam Tuhan itu otoritasnya. Boleh dipegang kepalanya aja gini. Jangan dikeplak ya. Ya. Ya itu sih. Nih, Wendy. Nah itu terus sering kadang-kadang kan, nah waktu pembicara mulai masuk, ya kan musik tuh ya, sering tuh pembina masih tahu nggak, asik aja sendiri. Ini pesertanya di sini, pembinanya masih sendiri, dia begini nih. Bukannya meluk, sampai disamperin sama tim, peluk, hah gitu. Karena mungkin pembinanya juga ngalamin juga ya. Jadi tadi yang Pak Bambang ingetin, jadi jangan teman-teman boleh ngalami Tuhan tapi jangan fokus ke diri, karena saat itu kan teman-teman lagi melayani. ya. Benar ya itu. Jadi saya berharap di CG besok nggak ada yang perlu disamperin lagi dibilang peluk gitu. Nggak enak juga kita nyamperin suruh peluk gitu. Ya beberapa CG waktu itu seperti itu. Jadi pesertanya karena pembinanya suka mungkin nggak ini kali ya, nggak pede atau apa gitu ya. Jadi dia nggak peluknya bener. Jadi peluknya masih kayak seperti nggak ini. Kita harus peluk bener-bener ya. Dan juga ingat tuh tadi tuh 3 step tuh yang ibaratnya kita mewakili sebagai papa ya. Terus bawa ke
peserta kita untuk mendoain papa kita pemulihannya tuh. Bawain supaya peserta kita tuh mendoai papanya. Terus supaya peserta yang ketiga tuh peserta harus bersekutu intim dengan Bapa di sorga gitu ya. Ya itu sih 3 step itu ya. Oke. Terus ada yang mau tanya tentang hal ini? Ya. Oh ya, kalau seandainya ada, ya itu kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya LGBT lah, kita ngomong aja ya. Ya LGBT. Nah itu Jangan dibahas di sini ya, nanti aja ya. ya nanti yang untuk yang itu nanti Hah? gimana Pak? Iya dipeluk. Sorry ya. Enggak, yang LGBT ya atau homo sama jangan sampai pengalaman saya ya, saya peluk gitu loh. Habis itu ya saya dulu nggak tahu juga sih. Gitu loh. Setelah SPK saya diteleponin terus. Lah saya juga meluknya dengan penuh perasaan soalnya. Enggak, dan itu bukan cuma saya yang ngalamin gini, ya ini pengalaman lah, ya salah itu ya. Dan belajar dari pengalaman itu, jangan peluk ya, yang LGBT ya, atau yang lesbian ya. Memang, terus jangan sendirian. Baik waktu kunjungan atau konseling, waktu kunjungan ke rumah, jangan sendirian juga. Yang gay, jangan sendirian. Minimal berdua, ya. Terus doanya juga jangan dipeluk sih. Jangan dipeluk gitu sih. Enggak, ini kan contohnya kan Pak Bambang gay ini ya. Bukan saya pembina soalnya. Ya. Ini aja loh Pak, ini aja Pak. Nah ini aja Pak, ini gini. Wah, gede. Ya, jangan dipeluk gini sih, jangan ya. Iya, iya. Ya doakan biasa aja. Ya, kamu mau ngampunin gini ya. Terus jangan sendirian. Prinsipnya itu aja. Iya. Baik waktu CG maupun waktu kunjungan. Jangan. Yang cowok ada? Yang cowok ada? Hah? Belum ketahuan? Kalau ketahuan siap-siap ya, ntar di follow up loh. Lanjut. Oke, itu ya. Nah, saya lanjut ke sembuhan batin. Hah? Oke, kalau seandainya pesertanya ada yang sakit, dia misalnya sakit batuk atau apa, paru-paru, TBC, itu suruh dia bawa ke masker. Ya, kita juga nggak pakai masker. Kalau pembinanya terserah sih ya. Ya kalau seandainya ini, kalau mau pakai masker juga nggak apa-apa. Ya, kalau pesertanya ada sakit. Nah, terus kita lanjut tentang kesembuhan batin. Nah, kalau kesembuhan batin sama ya, kurang lebihnya tetap peluk, coba peluk. Ya seperti itu ya. Jadi ini untuk mama, untuk om, entah itu saudaranya, jadi sistemnya juga peluk juga. Nah, oke, terus udah, ya, bentar. Nah, terus ininya isi form dulu nih. Kan isi formnya, waktu isi form, kebanyakan nih pembina jangan sibuk sendiri. Tolong pembina juga dengar panduan dari pembicara. Nah, waktu pembicara, kan kadang-kadang dijelasin minder gini. Kita jangan sibuk ngejelasin si pesertanya gitu. Kita harus supaya pesertanya juga dengerin ke apa yang si pembicara jelasin supaya dapat gitu. Jadi isinya juga lebih fokus jadinya. Jadi supaya nanti pada ada dikasih waktu untuk bertanya tuh, pembina boleh tuh tanya ke pesertanya. Ini kenapa nih? Ini. Kalau bisa sih banyakan si pesertanya yang ngejelasin, ini kenapa nih minder gue, iya nih gue minder gara-gara nih waktu Salah, itu gini dia cerita gitu. Salah. Kita mendengar gitu. Salah. Jadi pembina harus mendengar gitu ya. Formnya salah.
Ya ini formnya Ya. salah makanya. Sorry ya, formnya salah nih. Coba tolong dicek deh. Ini yang ke save bukan yang ini nih. Enggak. Coba sama Cilisa deh. Tadi udah diperbaiki tapi salah tuh. Nah ini dia. Nah, tadi yang nampil deh. Ya sorry. Ya misalnya kepahitan gitu, misalnya contoh kepahitan. Tadi salah ya teman-teman ya. Ya itu bukan form yang untuk itu ya. Jadi misalnya kepahitan misalnya. Nah dia kepahitannya ntar dia cerita tuh. Gue kepahitan nih gini. Nah teman-teman ada waktunya nanti boleh denger. Jadi kita nih waktu ada waktunya ngisi, biar si pesertanya denger apa yang dari pembicara ini, supaya jangan kita sibuk sendiri. Pembina kadang-kadang suka antusias banget untuk cerita gini. Akhirnya si pesertanya nggak dapat gitu, ya. Oke, itu satu. Terus waktu altar call juga tadi ya udah ya, peluk gitu ya. Ya, teman-teman ya. Terus apa lagi? Nah, ingat nih, yang di sesi luka batin ini nggak ada tengking-tengkingan. Ya, ingat ya, waktu di luka batin itu nggak ada tengking-tengkingan, ya. Waktu tengking-tengkingan itu hanya di hati yang merdeka. Ya, kadang-kadang tuh saya masih suka lihat tuh di periode yang lalu di luka batin tengking gitu. Nah itu pokoknya di hal ini tentang ya itu kita doain gitu, ya. Dan itu sama-sama kita sepakatin ya teman-teman ya. Oke. Nah terus hati yang merdeka sekarang ya. Kalau hati yang merdeka, nah ini baru pelepasan nih ya, pelepasan. Misalnya bicara kalau dia mana itunya ada nggak ya? Ada. Tolong formnya dong. Tolong Paul. Bukan yang ini. Bukan. Nah, misalnya jimat ya. Kalau jimat kalau biasanya tuh di perut. Ya. Tangannya di bawah nih, tangannya di perut. Ya kan? Terus minum air hu, terus perjanjian itu semuanya di perut semua nih. Ya, yang berokultisme biasanya di perut nih. Ya, teman-teman ya. Terus jangan ingat nih, jangan ditekan-tekan. Ya. Kita percaya waktu kita tengking, kita percaya kita ada kuasanya. Tuhan pakai setiap teman-teman. Nggak usah ditengking-tengking, diusek-usek gitu gimana. Waduh jangan teman-teman ya, kesian peserta kita gitu. Kita usir dengan iman gitu ya. Itu aja sih. Teman-teman ada pesertanya punya jimat? Oh iya. Matanya juga, sorry saya tambah nih, mata kita harus fokus sama peserta kita, harus ngelihat gitu. Jangan merem. Ingat ya teman-teman, jangan merem ya. Kalau takutnya kalau dia manifest nanti dar gitu ya. Kita harus melek gitu waktu ini kita harus melek. Jadi kita harus fokus ngelihat peserta kita gitu. Dan kita bisa lihat nih peserta kita sungguh-sungguh enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya dia diem aja terus dia cengah-cengir, nah itu kita jangan kita ini sibuk sendiri gitu. Kita bilang kamu mau lepasin nggak gini. Kalau saya begitu ya. Kalau saya liatin kita bisa lihat dengan melihat bisa dia sungguh-sungguh nggak mau melepasinnya. Kalau dia belum sungguh-sungguh, dia senyum-senyum segala macem, kita stopin dulu deh. Kita tanya lagi, kita konseling lagi. Teman-teman, kamu mau melepasin nggak gini. Ini kalau kamu mau, kita yuk. Kamu ngucapin, dia harus mengucap, dia harus ngomong apa nih misalnya segala itu ya kita harus ngucapin di dalam nama Yesus. Si pesertanya harus ngucapin gitu. Jangan kita yang ngucapin, harus pesertanya yang ngucap. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya keluar dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Ya teman-teman ya, itu sih. Oke. Kalau bisa mulai sekarang yang ada jimat dikumpulin kali ya ke supervisornya. Maksudnya suruh dia bawa pas CG, jangan dibawa pulang ke rumah supervisor.
Iya, lupa. Iya. Yang mana? Kalau seandainya nih peserta kita manifest, ya kan, manifest dia tidur atau apa. Nah itu kan sebenarnya itu yang seperti itu kan roh jahat manipulasi kan. Kita bangunin supaya dia fokus gitu. Pokoknya kembali lagi jangan sampai kita jangan tertipu teman-teman. Jangan sampai dia manifest ya dia tidur atau apa dia itu kita pikir wah dia ngalamin Tuhan, enggak gitu. Itu tipu daya iblis gitu. Itu sih ya. Oke, teman-teman di sesi pelepasan ini fokus sama pesertanya masing-masing. Karena sering di CG kita lihat nih, wah peserta gua nggak ada okultisme. Pesertanya duduk aja. Kebetulan teman sebelah pesertanya apa? Wah manifestnya sampai loncat-loncat. Nah banyak kan semua, ntar pembina sekitarnya maju deh. Tangannya begini semua nih, kayak Iron Man ya. Jadi coba mulai belajar apa? Fokus buat jiwa yang kita pegang. Tanya Tuhan, bener gak dia nih ngaku, dia jujur gak nih gitu loh. Tanya Tuhan, jadi jangan, wah terpancing sama sebelahnya, ngurusin sebelahnya. Ya. Terus ya ingat nih kita nih sebagai pembina kita semua ya. Pada waktu apapun gitu ya, kita harus kembali lagi confess dengan firman. Itu penting teman-teman. Pada waktu kita dapat hikmat nih, waktu melayani dapat hikmat. Saya percaya kalau ada firman gitu ya, itu lebih powerful teman-teman. Benar. Kita percaya pada waktu kita mau melayani peserta kita dan kita dapat hikmat dari Tuhan. Teman-teman harus omongin. Saya percaya lewat apa? Lewat firman, ya. Nah, terus kalau yang pelepasan ini teman-teman pembina posisinya berdirinya fleksibel ya, bisa di sampingnya, bisa di depannya. Lihat respon pesertanya. Takutnya kalau pesertanya manifest, nendang-nendang, teman-teman di depannya ditendang, ya kan? Jadi doanya kan tetap bisa kan kalau dari samping kan juga begini kan. Oke, lanjut yang satu slide lagi ya. Nah, untuk yang di sini perokok, peminum, pemakai narkoba, sosial media, game online, ini kan keterikatan ya. Jadi ini perlu tindakan iman, bukan ditengking ya, didoain, tetap, tapi peserta harus confess juga untuk dia mau melepasin nih. Tindakan imannya apa ya? Bawa rokoknya dikeluarin gitu. jadi rokok jangan ditengking ya teman-teman ya, didoain. Harus dengan tindakan iman. Ya keterikatan itu seperti rokok, minum, narkoba, sosial media itu nggak ditengking. Ya teman-teman ya. Kita doain. Itu adalah keputusan mereka. Dia mau lepas, ya kita doain gitu. Ya. Ya kalau sosial media jangan diminta handphonenya diinjak, jangan ya. Ya. Iya, sama. Nge-vape. Nah yang kita tengking itu pokoknya penyembahan berhala sama berhala. Iya. Itu yang kita Nah tengking. berhala itu ditengking ya. Yang berhala itu kita tengking tuh baru teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanya? Udah jelas? Ada yang mau tanya? Cukup? Oke. Udah cukup. Udah. Oke, thank you. Oke, makasih Pak Yakub, Pak Bambang. Oke, Bapak Ibu, sebentar kita mau nyembah Tuhan, kita mau berdoa gitu ya. Kita mau siapkan hati kita. Saya mau undang untuk teman-teman yang akan doa bisa maju ke depan. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan ya. Saya percaya firman ini berkuasa buat Bapak Ibu dan saya, buat kita semua. Di Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Firman-Nya berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular
dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti melayani Tuhan gitu ya, di CG, Roh Tuhan yang bekerja atas Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan ada rasa takut gitu ya, khawatir. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga kita. Amin. Tuhan pasti akan melindungi setiap keluarga kita yang di rumah, setiap usaha kita maupun setiap pekerjaan kita, apapun. Asal kita mau berserah kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau datang kepadamu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku,
kekhawatiran dilepaskan dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Beserta Bapak Ibu, doakan beserta Bapak Doakan Ibu. peserta. Biar malam hari ini dia merasakan kuasa Tuhan. Biar malam hari ini peserta kita dilemah lembutkan hati. Doakan. Mari berdoa, seluruh pembina berdoa. Minta Tuhan berikan kita kekuatan. Sebut nama pesertanya. Berikan hikmat kepada kita. Sebut nama pesertanya. Aku berdoa Tuhan buat pesertaku Yosef Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, dia mengalami kuasa-Mu, dia mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapak berikan hati yang haus Tuhan, hati yang haus untuk dimerdekakan Tuhan, hati yang haus untuk dilepaskan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Yang mempatahkan Tuhan setiap halangan-halangan Tuhan, setiap rintangan-rintangan Tuhan yang membuat dia ragu Tuhan untuk datang ke CG. Aku patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tapak kata berdoa Tuhan, kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih karunia-Mu cukup Tuhan buat Yosef. Tuhan pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biar perkenanan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Bapa, inilah tentara-tentara-Mu Tuhan. Inilah barisan tentara-tentara-Mu yang siap untuk berperang. Bapa, ini kami Tuhan. Ini tentara-tentara-Mu yang siap dengan perlengkapan senjata kami Tuhan. Amin. Kami mau memperlengkapi diri kami Tuhan untuk bagi Engkau Tuhan. Amin. Bapa, ini setiap kami jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendirian. Yes. Jangan biarkan kami berjalan Tuhan melangkah tanpa arah Tuhan. Amin. Tapi biarkan kami Tuhan, dari setiap kami Tuhan, dari tim yang ada Tuhan, pembina, supervisor Tuhan, admin Tuhan, perlengkapan semua Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Amin. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami. Kami tidak berjalan Tuhan dengan pengalaman kami. Saya diingatan dengan Daud ketika dia berperang. Ketika dia berperang, ada satu kondisi, dia bertanya sama Tuhan, apakah dia harus maju atau bagaimana? Tuhan suruh dia maju. Tapi di dalam peperangan kedua, dia bertanya lagi kepada Tuhan, apakah dia harus maju? Tapi Tuhan menjawab, tidak perlu maju, tapi kamu berjalan berputar, mengelilingi dengan cara yang berbeda. Kita mungkin punya pengalaman
melayani dengan banyak hal. Tapi satu hal, bertanya sama Tuhan. Tanya hikmat Tuhan. Bagaimana harus berjalan, bagaimana harus melangkah, bagaimana harus melakukan pelayanan ini. Bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita melangkah dengan tuntunan daripada Roh. Bapa, ini kami Tuhan, biarkan kami satu hati. Kami melangkah Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami melangkah dengan tuntunan daripada Engkau. Kami tidak lagi terpecah belah Tuhan. Kami mau Tuhan dengan satu hati. Di dalam pelayanan kami hanya mau memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pembicara Tuhan, setiap pembicara yang ada lewat sesi-sesi yang ada, biarkan sesi-sesi itu Tuhan boleh mereka ngalamin Tuhan, mereka apa yang mereka sampaikan Tuhan, itu firman dan kebenaran yang Engkau sampaikan bagi peserta-peserta yang ada Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan, tahirkan kami Tuhan, tahirkan hati kami Tuhan, biarkan kami kudus dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak bercacat celah Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Ketika kami datang Tuhan melayani Tuhan, kami boleh datang Tuhan dengan sikap hati yang benar Tuhan. Kira banata sekerata karana. Ya, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau Kau memakai setiap kami Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan, tapi Kau sudah menunjuk setiap kami Tuhan untuk berani melangkah Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Kami berdoa untuk para pembina Tuhan. Tuhan, sebelum kami melayani Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap dalam kedalaman hati kami Tuhan. Apakah kami lurus, apakah kami serong Tuhan? Apakah kami benar-benar melakukan untuk Engkau Tuhan, atau hanya karena ada motif tertentu Tuhan? Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, dan kami mau letakkan segala atribut kami Tuhan, segala skill kami Tuhan, segala apapun Tuhan, segala senioritasan kami Tuhan. Kami mau letakkan semuanya jabatan kami Tuhan. Tiada artinya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Tanpa campur tangan-Mu tuh, dia semuanya akan sia-sia. Kami mau tundukkan hati kami Tuhan, kami mau rendahkan hati kami Tuhan, kami mau bertekuk lutut Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau izinkan kuasa-Mu bekerja Tuhan nanti Tuhan. Perluas Tuhan Roh Kudus untuk bekerja untuk setiap para pembina-Mu Tuhan, para hamba-Mu Tuhan. Kau akan menilik setiap kami dan Kau akan deal dengan hati kami dulu Tuhan, sehingga kami bisa melayani mereka dengan lebih Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan banyak yang capek Tuhan, capek dalam tanda kutip adalah lelah batin. Mungkin ada yang banyak persoalan, mungkin banyak pergumulan. Mungkin kita ragu-ragu, mungkin kita nggak tahu harus bagaimana. Kadang kita diperhadapkan suatu tantangan bahwa kadang kita jiper dulu, kita keder dulu gitu, melihat sesuatu permasalahan, waduh pesertaku seperti ini. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Kuasa Tuhan sudah ada pada setiap kita. Tetap maju, tetap melangkah, tetap percaya. Melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketaatan yang dibutuhkan. Bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan mau kita taat. Taat aja gitu loh, takut melangkah. Kami mau serahkan setiap kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk bungkus setiap kami Tuhan. Kalau kami dalam mendekati CG ini Tuhan, banyak serangan-serangan setiap kami Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, tapi kami prepare Tuhan, kami benar-benar siap sedia Tuhan untuk ini Tuhan. Kami untuk bungkus setiap kami Tuhan, keluarga inti kami Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan para peserta Tuhan nanti Tuhan. Tuhan berikan mereka hati yang lembut Tuhan, anak yang gembur Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan menerima setiap apapun yang disampaikan Tuhan, baik itu bersama pembicara, mungkin melalui lagu Tuhan, mungkin melalui siapapun. Kau bisa pakai segala cara Tuhan untuk ini Tuhan. Tapi itu akan mengena Tuhan di dalam setiap hati mereka Tuhan, tidak keluar kuping kanan kuping kiri Tuhan, tapi ada kata-kata yang pasti menyantol di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan itu akan mengubah paradigma mereka Tuhan. Ada breakthrough Tuhan, ada pelepasan Tuhan, ada pemulihan Tuhan terjadi Tuhan di CG nanti Tuhan. Bukan kami Tuhan, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau berdaulat Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami mau
mau serahkan setiap kami Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan akan melawat setiap kami, bukan cuma peserta tapi juga pembina, tim kelas dan semuanya yang terlibat. Kami percaya Tuhan, Kau tidak setengah-setengah Tuhan. Kau akan totalitas semuanya Tuhan, dengan tuntas Tuhan semuanya Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Cinta bentar. Kira makasih. Bapak-bapak kita mau dukung doa buat Cinta yuk. Kira makasih kira. Aku tahu Tuhan apa yang dia pergumulkan Tuhan dalam keluarganya Tuhan. Tuhan aku percaya Tuhan kasih karunia-Mu cukup Tuhan buat Cinta Tuhan. Aku percaya Tuhan ketika dia melayani-Mu Tuhan, Kau akan melayani keluarganya Tuhan. Tuhan aku percaya Tuhan, Kau ikat Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulannya Tuhan. Engkau menjawab setiap doa-doanya Tuhan. Ketika dia melayani-Mu Tuhan, aku percaya Kau akan membereskan setiap masalah-masalah dalam keluarganya Tuhan. Kau lembutkan Tuhan. Kau lembutkan Tuhan buat Ko Dedi Tuhan. Tuhan aku percaya Tuhan, Engkau yang menjaganya Tuhan dan melindunginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Tuhan Yesus. Yes, teman-teman, saya ketika tadi menyembah, saya mendapatkan di antara kita ada yang merasa tertuduh, merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Teman-teman, saya mau katakan, iya, kita orang berdosa. Tapi Tuhan dapat memakai orang yang berdosa untuk perpanjangan tangannya, untuk kemuliaan namanya. Hari ini Tuhan melayakkan kita untuk melayaninya. Tuhan memberi kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, Tuhan memilih kita untuk melayaninya. Bahkan sekalipun kita adalah orang yang berdosa. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan, telah memanggil kami Tuhan dan memilih kami Tuhan. Bahkan kami ini manusia yang berdosa Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memakai hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Kau percayakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau telah melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dapat melayani Engkau Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan, beri kami tangan-Mu, beri kami kaki-Mu Tuhan, supaya kami dapat melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Beri kami telinga-Mu Tuhan untuk kami belajar Tuhan mendengar suara-Mu ya Bapa. Melayani jiwa-jiwa Tuhan, kami boleh peka Tuhan untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan setiap jiwa yang kami layani Tuhan boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan kami berkati Tuhan, setiap kami Tuhan, kami katakan Tuhan, kami layak Tuhan. Kami terima Tuhan kelayakan itu yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap peserta kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia Tuhan, membawa peserta kami Tuhan di dalam doa, dalam permohonan kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, hati yang keras Engkau hancurkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hati yang tidak aman Tuhan, perasaan yang tidak aman, yang takut Tuhan, yang ragu Tuhan, yang merasa Tuhan tidak mungkin Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah Tuhan yang sanggup Tuhan melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berkati Tuhan setiap kami Tuhan, dan juga peserta, pembicara semuanya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kalau kita masih percaya mukjizat, kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan tubuh malam hari ini, sakit penyakit, maukah kita lakukan tindakan iman, kita tumpang tangan di tempat tubuh kita yang sakit? Atau ada peserta kita yang saat ini kita tahu mereka dalam sakit penyakit, maukah kita juga lakukan tindakan iman, taruh tanganmu di dada, doakan buat peserta kalian. Kita percaya kita punya Allah yang ajaib. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersatu hati malam hari ini Bapa, untuk setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami mau katakan Tuhan, kami memiliki Allah yang lebih besar Tuhan. Dengan otoritas Allah yang maha tinggi, kami tubuhmu Kristus di tempat ini Tuhan menyatakan Tuhan, kami hancurkan, patahkan kuasa sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Semua sel-sel tubuh kami dari ujung kepala hingga ujung kaki saat ini kami katakan normal kembali seperti Kau ciptakan kami sempurna Tuhan. Kami percaya Bapa, demikian juga setiap peserta Tuhan. Kami percaya Engkau juga membawa Tuhan mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan mereka sampai saat CG nanti Tuhan, mereka sempurna Tuhan apa adanya dari hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami terlalu yakin dan percaya semua tim kelas juga semua Bapa Kau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa dari Allah yang maha tinggi, mukjizat itu boleh terjadi atas kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tim musik Tuhan, singer, song leader, WL dan semua tim profetik yang ada nanti Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang maha tinggi Tuhan, ada urapan ilahi Tuhan terjadi buat kehidupan mereka Tuhan. Ada hadirat Allah, ada otoritas Allah, ada kuasa yang luar biasa Tuhan, karena Engkau berotoritas di atas puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semuanya kami kembalikan semuanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang ambil alih Tuhan. Ini adalah cara-Mu, berotoritaslah Tuhan. Kami luaskan kuasa Roh Kudus, ambil alih hidup kami, seperti kami juga mau menyembah-Mu selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita kalah lama sikala. Kurang lebih 5 hari lagi saudara kita akan melakukan peperangan rohani. Mari kita tetap fokus malam hari ini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging saudara. Perjuangan kita adalah melawan roh-roh di udara yang tidak kelihatan secara fisik. Mari hari ini, malam hari ini, saudara membawa setiap para peserta, saudara membawa setiap orang-orang yang Engkau layani, Kau bawa ke hadapan Tuhan. Hari ini bukan mengandalkan kekuatanmu, bukan mengandalkan pengalamanmu, bukan mengandalkan hikmat manusia, tapi biarkan malam hari ini kita mengandalkan Allah. Kita membawa teman kita, peserta kita kepada Tuhan hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa senjata kita di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan setiap benteng-benteng. Malam hari ini mari kita mematahkan setiap siasat yang dibangun oleh setiap kubu, yaitu menantang pengenalan akan Allah. Hari ini mari saudara kita patahkan setiap benteng-benteng yang membentengi para peserta untuk mereka mengenal Allah. Tuhan, malam hari ini kami berdoa Tuhan, mereka yang menolak pengenalan akan Allah, mereka yang mengeraskan hatinya Tuhan buat para peserta kami, malam ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap kubu-kubu, benteng-benteng yang membuat mereka menolak pengenalan akan Allah Tuhan. Kami berdoa di hari Sabtu ini Tuhan, bahwa kuasa Allah akan bekerja, bahwa setiap peserta akan mengalami Engkau. Mereka akan bertobat Tuhan, mereka akan percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami pengampunan Tuhan dan melepaskan pengampunan. Hari ini saudara, setiap roh-roh yang mengikat peserta, mari Engkau sebutkan roh-roh yang mengikat para peserta, roh-roh yang mengikat mereka, roh-roh kenajisan, roh-roh amarah, roh-roh ingin balas dendam, roh pornografi. Hari ini mari Engkau patahkan itu, roh kesombongan, roh penyembahan berhala. Mari Kau satukan hati malam hari ini. Mari kita perangi setiap roh-roh itu mulai malam hari ini. Wow, tidak akan bekerja lagi atas peserta. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Setiap roh kepahitan, setiap roh amarah, roh dendam Tuhan, roh najis, roh pornografi yang mengikat peserta, malam hari ini kami mau taklukkan di dalam nama Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan dahsyat Tuhan, Engkau yang sanggup untuk mengalahkan, merobohkan setiap benteng-benteng, kubu-kubu berhala yang dibangun oleh para peserta Tuhan. Mari Kau bawa nama pesertamu, Kau bawa kepada Tuhan malam hari ini, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari malam ini Engkau mengandalkan Tuhan, Engkau berserah kepada Tuhan, Engkau katakan Tuhan,
Aku terbatas Tuhan. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mari pakai aku Tuhan. Mari Bapak Ibu Engkau taruh tanganmu di dadamu hari ini. Engkau menerima pengurapan Tuhan hari ini. Tuhan tidak memberikan engkau roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban malam hari ini. Tuhan, kami mengurapi setiap pembina Tuhan. Biarlah roh yang gagah perkasa sebagai prajurit Allah. Engkau yang takut, engkau yang merasa tidak mampu malam hari ini, terima pengurapan dari Tuhan. Engkau adalah prajurit Allah yang siap berperang, yang diurapi oleh Allah, yang akan mengadakan kuasa, yang akan menghadirkan mujizat malam hari ini. Melalui CG, Tuhan akan pakai hidupmu. Pengurapan dari tempat yang tinggi mengalir buat engkau, memberkati setiap pembina malam hari ini Tuhan. Mereka memiliki roh yang gagah perkasa dari Allah Tuhan. Sehingga Tuhan pakai untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan yang membelenggu para peserta Tuhan. Kami terima berkat itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Saya berikan Bapak Ibu kesempatan untuk berdua untuk saling mendoakan. Silakan Bapak Ibu berdua. Bapak Ibu bisa saling mendoakan. Apabila ada yang perlu didoakan, silakan. Apabila Bapak Ibu ada kekhawatiran, kecemasan atau masalah, yuk kita mau bersatu. Oh, nama cikala. Oh, yes. Na la la la. Oh,
nama kasikarala. Yes. Oh, anugerah-Mu cukup Tuhan. Yes. Oh, anugerah-Mu cukup Tuhan. Yes. Silakan Bapak Ibu. Kita mau saling menguatkan. Kita mau saling meneguhkan. Kalau ada kekhawatiran, ketakutan, atau masalah, yes, nama. Oh, lama kasih. Sebab Kau besar Tuhan. Oh, Allah kami besar. Dia sanggup. Yes. Oh, lama sikalala. Yes. Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oh, Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan. Bahkan apabila ada sakit penyakit, Dia sanggup menyembuhkan. Yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Dia sanggup memulihkan hati yang luka, membalut hati yang luka. Dia sanggup. Oh, lama sikara. Jangan rendah. Kalau jelek, kalau rendah. Yes. Berapa kata pakasika nana mata pakasika berapa kasika kita pakai sikara. Yes. Oh, nama kesikara. Yeah. Kau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Yes. Engkau yang memurnikan setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap luka kami, Tuhan. Supaya kami layak, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, memulihkan, menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Yes, dengan
tangan dengan iman. melakukan Perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, yes, Dia sanggup. Yesus sanggup. Yes, kemenangan terjadi. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Yang setiap percaya katakan amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, silakan duduk kembali. Saya persilakan untuk Bu Lina. Thank you Pak Yasin. Halo teman-teman. Gimana apa yang kita rasakan malam ini? Biar kita boleh terus membangun ya waktu pribadi kita bersama Tuhan. Seperti tadi dibilang ya di Mazmur 127 bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kita ada di dalam proyeknya Tuhan. SPK dan bahkan CG ini adalah proyeknya Tuhan. Jadi benar seperti tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan dalam doa, jangan memakai pengalaman kita, jangan memakai pengetahuan kita, kemampuan kita atau apapun itu. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, sia-sia apa yang kita lakukan. Sekali lagi kita benar-benar mau datang minta kepada Sang Empunya proyek. Biarkan Tuhan yang bekerja memakai kita. Kita hanya alat. Jadi kita mengalir bersama dengan tuntunannya. Teman-teman ya. Saya ada pengumuman untuk sebelumnya apakah ada pembina yang belum daftar CG? Kalau ada yang belum tolong daftar ya. Malam ini jangan sampai kelupaan. Kan lucu mau ikut perang tapi kok nggak ada ininya ya. Oke. Nah hari Minggu kemarin kan sudah diumumin. Apakah ada ya slide-nya ya untuk yang pengumuman CG? Oh nggak ada. Oke. Saya hanya mengulang. Jadi hari Sabtu pembina dan peserta itu hadir jam berapa? Ada ingat? Iya. Sekarang udah agak siang ya. Jadi mohon jangan terlambat. Jam 7.15 sudah di sini dan kita registrasi kemudian bisa sarapan. Jadi mungkin boleh diingatkan ke pesertanya jangan repot sarapan, nggak apa-apa, nggak usah siapin. Jadi datang aja pagian nanti sarapan bersama. Kemudian dress code belum diumumin ya. Kita tim dan pembina semuanya pakai atasan warna hitam. Bawahannya yang khusus wanita yang sopan ya. Udah ada. Nah oke. Jadi tidak memakai